Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pada rapat paripurna pagi tadi, DPR RI sahkan rancangan perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 terkait daerah khusus Jakarta menjadi usul inisiatif DPR. Guna mengisi kekosongan hukum karena hingga kini Presiden belum menandatangani keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota ke IKN. DPR RI mengesahkan rancangan perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 terkait daerah khusus Jakarta atau DKJ menjadi usul inisiatif DPR pada rapat paripurna pagi tadi. Anggota Badan Legislasi atau BALEK DPR RI Anies Pierwati mengatakan, perubahan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum karena hingga kini Presiden belum menandatangani keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota ke IKN. Dalam RUU DKJ nantinya terdapat 4 pasal tambahan yang akan mengatur nomenklatur DKI Jakarta menjadi DKJ pada anggota DPR, DPRD, dan DPD terpilih dan dilantik hasil pemilu 2024 lalu. Pasal lainnya juga mengatur perubahan nomenklatur untuk gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sementara Undang-Undang DKJ itu kan baru berlaku setelah Kepres tentang pemindahan ibu kota itu ditandatangani. Sampai saat ini Kepres itu belum ada. Jadi Presiden Jokowi tidak menandatangani, Presiden Prabowo juga belum menandatangani. Jadi artinya masih berlaku adalah yang lama. Artinya Jakarta masih tetap ibu kota sampai saat ini. Lebih lanjut, Ketua BALEK DPR RI Bob Hasan mengatakan, perubahan RUU DKJ perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum pada pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta. Ia menyebut RUU DKJ dipastikan rampung sebelum pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November mendatang. Kondisi untuk menghindari dispute, maka nomenklatur nanti hasil pemilihan gubernur DKI Jakarta dalam pengertian rule-nya atau aturannya itu tetap mengacu kepada Pilkada DKI Jakarta. Hasil pemenangnya itu akan menjadi gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Helmi dan Ferdian, TVR Parlemen, melaporkan. Setelah melewati serangkaian uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 11 DPR RI, Kap Wisnu Karsono Suwito ditetapkan sebagai pemeriksa laporan keuangan tahunan BPK tahun 2024 yang telah disetujui di rapat paripurna DPR RI pagi ini. Pada rapat paripurna pagi tadi, DPR RI menyetujui Kantor Akuntan Publik atau KAP Wisnu Karsono Suwito dan rekan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI tahun 2024. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, setelah melewati serangkaian uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi 11 DPR, KAP Wisnu Karsono Suwito ditetapkan sebagai pemeriksa laporan keuangan tahunan BPK tahun 2024. Ia meminta KAP tersebut melaporkan temuan-temuannya kepada Komisi 11 DPR sebelum diserahkan kepada BPK. Mudah-mudahan dengan terpilihnya KAP Wisnu itu mereka bisa bekerja sejak awal. Sejak awal karena kita putuskan juga lebih awal untuk pemeriksaan tahun 2024 nanti. Oh banyak yang kita sampaikan, ada permintaan secara khusus disampaikan kepada KAP Wisnu ini oleh Kapoksi, oleh anggota dan termasuk oleh pimpinan bahwa sebelum mereka menyampaikan kepada BPK, temuan-temuan itu harus disampaikan kepada Komisi 11 DPR RI. Untuk apa? Dalam rangka kita ingin mengetahui apa sih temuan yang didapatkan selama proses pemeriksaan, selama proses audit yang berlangsung kira-kira sekitar hampir 2 bulan dari rencana program yang dipaparkan pada saat fit and proper di Komisi 11. Sebelumnya, BPK dan Kementerian Keuangan RI masing-masing mengusulkan 3 KAP untuk diuji kelayakannya. Pada tanggal 4 November lalu, Komisi 11 DPR melakukan serangkaian kegiatan fit and proper test terhadap KAP usulan tersebut sebelum akhirnya rapat internal Komisi 11 memutuskan KAP Wisnu Karsono Suwito sebagai KAP terpilih. Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI terima anggota Majelis Nasional Korea Selatan guna membahas berbagai isu strategis, di mana Korea Selatan merupakan salah satu investor terbesar di tanah air dan telah menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Terima anggota Majelis Nasional Korea Selatan Kim Gi-hyun, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI membahas berbagai isu strategis, mulai dari investasi Korea Selatan di Indonesia, pengembangan sektor ekonomi kreatif,
hingga penyelesaian persoalan hak asasi manusia. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera mengatakan, kerjasama ekonomi Indonesia dan Korea Selatan telah berlangsung baik. Menurutnya, Korea Selatan merupakan salah satu investor terbesar di tanah air dan telah menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Karenanya Mardani mendorong peningkatan kerjasama antara kedua negara khususnya di bidang pengembangan ekonomi kreatif, karena Korea Selatan telah mendunia dengan budaya K-pop-nya. Di antara top 3 negara yang memberikan banyak pekerjaan bagi warga kita, pekerja migran Indonesia di Korea Selatan juga banyak sekali, itu amat sangat kita hargai dan kita minta kerjasama ini ditingkatkan. Kalau yang sekarang ini tentu transfer of knowledge, mereka maju sekali, pengembangan ekonomi kreatif dengan Korean Wave-nya, K-pop-nya itu bagus sekali dan kita sudah punya beberapa workshop yang akan segera dijalankan. Mereka ingin share itu keberhasilan ekonomi kreatif mereka ke kita. Dan tentu perdagangan Indonesia dengan Korea sudah punya salah satu yang paling kuat, SEPA-nya, perjanjian dagangnya juga sudah terwujud dengan baik. Lebih lanjut, Mardani menyebut pertemuan tersebut juga membahas upaya penyelesaian persoalan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Ia menegaskan hubungan Indonesia dengan kedua negara tersebut sangat baik, karenanya ia berharap keduanya bisa membuka komunikasi yang konstruktif untuk menyelesaikan konflik antar kedua negara. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi tandatangani peraturan pemerintah tentang penghapusan piutang macet kepada para pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan. Pemerintah juga membuka peluang bagi UMKM untuk terus berkembang dan berkontribusi secara signifikan terhadap ketahanan pangan serta perekonomian nasional. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di TVR 17. Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini. Selama saya di DPRD 15 tahun, KJP aja tidak cukup. Nah, ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota Dewan itu harus pakai fatwa kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran. Iya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. Semangat setiap langkah kecil yang kita ambil untuk kebaikan, setiap tindakan yang mencerminkan kepedulian adalah bagian dari perjuangan yang berkelanjutan. Di era ini, pahlawan tidak hanya mereka yang berjuang di medan perang, mereka yang berkontribusi demi kebaikan bangsa. Mari kita jaga semangat pahlawan dalam diri kita dan terus berinovasi demi masa depan yang lebih cerah. Bersama kita bisa mewujudkan cita-cita bangsa. Teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Anda kembali di TVR 17. Sambut baik kebijakan penghapusan buku dan tagihan kredit para petani, nelayan, dan UMKM, Komisi 11 DPR RI menegaskan kebijakan ini perlu diformulasikan dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, agar pelaksanaannya berjalan maksimal dan berdampak positif dalam menggerakkan perekonomian nasional. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Bertempat di Istana Negara,
secara resmi Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah di 3 bidang, yaitu pertanian, perkebunan dan peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya seperti mode busana, kuliner, dan industri kreatif. Dengan disahkannya peraturan presiden ini membawa angin segar bagi para pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan agar dapat bertahan di tengah tantangan ekonomi saat ini. Pemerintah juga membuka peluang bagi UMKM untuk terus berkembang dan berkontribusi secara signifikan terhadap ketahanan pangan serta perekonomian nasional. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM, Maman Abdurrahman menjelaskan, penghapusan piutang diberikan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan nasabah himpunan bank milik negara. Dengan ketentuan, terkena beberapa permasalahan seperti bencana alam gempa bumi, terdampak COVID-19, hingga tidak memiliki kemampuan bayar. Menyambut baik kebijakan penghapusan buku dan tagihan kredit para petani, nelayan, dan UMKM, anggota Komisi 11 DPR RI Fatih menegaskan, kebijakan ini perlu diformulasikan dengan baik agar dapat dilaksanakan dengan maksimal dan berdampak positif bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, serta petani dan nelayan dalam menggerakkan perekonomian nasional. Kita akan awasi, kita akan susun, mulai dari penyusunan, kemudian kita akan awasi, kemudian juga pada pelaksanaannya tetap akan kita evaluasi sehingga target-target kerjanya itu akan tercapai sesuai dengan perencanaan. Yang penting adalah harus jelas dasar aturannya dulu. Sehingga nanti ketika dilakukan penghapusan ataupun pemutihan ini tidak memberikan masalah baru bagi perbankan. Tentu bagi perbankan sebetulnya pinjaman-pinjaman yang bermasalah itu juga sebagian besar ada yang di-cover oleh asuransi. Sehingga adanya program pemutihan ini otomatis akan mengurangi beban administrasi dari perbankan. Jadi intinya peraturannya memang harus kita persiapkan dengan baik. Untuk itu, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mendorong kementerian terkait segera melaksanakan instruksi presiden tersebut dan menetapkan regulasi pelaksanaan kebijakan ini. Herman Hairon berharap pelaksanaan kebijakan ini mampu menjadi momentum bagi petani, nelayan, dan UMKM untuk bangkit dan mempertahankan keberlanjutan usaha mereka. Karena ini sudah instruksinya presiden. Dan ini sudah disambut baik oleh para nelayan, petani, dan pelaku UMKM skala mikro bahwa ini akan menjadi momentum bagi mereka untuk bangkit kembali. Karena apa? Dengan mereka masih terikat hutang di bank-bank umum, bahkan di bank-bank himbara, ini juga menjadikan status mereka red line, BI checking. Jadi nggak bisa lagi untuk permodalan minjam kepada bank-bank lain. Sementara anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan menekankan, selain berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini agar terlaksana tepat sasaran. Mulai dari melakukan verifikasi untuk mendapatkan data valid pihak-pihak yang berhak menerima pemutihan hutang. Ini menjadi terobosan dari pemerintahan Pak Prabowo karena ini akan membantu menyelamatkan banyak petani dan nelayan. Tinggal memang harus dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, Bank Indonesia, mungkin LPS ya, dengan himbara. Yang paling utama adalah jangan sampai kebijakan ini ada penyalahgunaan. Kita berharap akses para petani dan nelayan terhadap kredit lunak itu bisa semakin berjalan dengan baik dan bisa menggerakkan perekonomian nasional. Redaksi TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menekankan pentingnya sinergi dari banyak elemen seperti eksekutif, legislatif, dan civil society dalam mewujudkan asta-cita dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17.
semangat setiap langkah kecil yang kita ambil untuk kebaikan. Setiap tindakan yang mencerminkan kepedulian adalah bagian dari perjuangan yang berkelanjutan. Di era ini, pahlawan tidak hanya mereka yang berjuang di medan perang, mereka yang berkontribusi demi kebaikan bangsa. Mari kita jaga semangat pahlawan dalam diri kita dan terus berinovasi demi masa depan yang lebih cerah. Bersama kita bisa mewujudkan cita-cita bangsa. Teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Anda kembali di TVR 17. Anggota DPR RI baru yakni Dadang Nasir menekankan banyaknya persoalan yang tentu saja tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Sehingga untuk mencapai tujuan Astacita perlu ada kolaborasi, kerjasama, dan hubungan saling membangun seluruh pihak. Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara 2 DPR RI. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengusung tema yang luar biasa besar, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Di mana diturunkan ke dalam 8 visi atau Astacita, yang mana salah satunya yaitu penguatan ideologi demokrasi dan beberapa di antaranya yaitu peningkatan lapangan kerja, pembangunan SDM, juga keberlanjutan dari hilirisasi. Lantas bagaimana dari DPR RI menyikapi hal tersebut, dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu anggota DPR RI yaitu Bapak Dadang Nasir dari fraksi Golkar dan untuk daerah pemilihan Jawa Barat 2. Pak, terkait Astacita dari Presiden terpilih ini Pak, bagaimana DPR memandang hal tersebut Pak? Pertama, ini adalah visi yang luar biasa, Indonesia menuju kejayaan emas, Indonesia emas di tahun 2045. Tentu letak dasar yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi dilanjut oleh Pak Prabowo yang merupakan presiden terpilih. Astacita ini salah satunya tadi bagaimana penguatan pembangunan bidang pangan, kemandirian pangan. Tentu ini Indonesia sebagai negara agraris, negara maritim, ini pangan harus betul-betul terkelola dengan baik. Terkait juga hilirisasi energi dan sumber daya alam. Indonesia bakal kaya dan kuat menuju Indonesia Emas manakala sumber daya alam betul-betul terkelola oleh negara, tidak terlalu diserahkan ke swasta. Atau swasta 40%, 60% harus oleh negara. Demikian juga dalam hal pangan, maka intervensi negara harus kuat dalam pembangunan bidang pangan, terutama ya bidang pertanian, peternakan, perikanan. Ini harus keterpaduan antara akademisi, bisnis, government, dengan media. Bagaimana pembinaan terhadap masyarakat, pertanian yang harus dikaitkan dengan modernisasi, teknologi tepat guna harus digunakan, bagaimana kekuatan petani betul-betul diberdayakan, jangan sampai petani panen raya tapi harga jatuh. Jadi di ujungnya dia bagaimana pasca panennya, sehingga petani akan tertarik untuk terus mengembangkan produksi pertaniannya karena nanti akan berseimbang dengan kesejahteraannya. Apalagi ini ada makan bergizi untuk kualitas dalam rangka mencegah stunting untuk bangsa Indonesia. Ini adalah program yang diunggulkan salah satunya oleh Presiden terpilih Prabowo dan Astacitanya. Ini tentu dengan makanan bergizi lepas dari bagaimana kekuatan susu jangan banyak impornya. Kita harus mandiri susu, mandiri daging, swasembada daging, daging tidak usah terlalu orientasi ke sapi, kambing, sampai ayam, kelinci itu juga harus betul-betul diberdayakan kepada petani. Bagaimana bibit-bibit unggul sapi perah yang tiap hari seharinya bisa menghasilkan per harinya satu ekor sapi harus bisa di atas 50 liter
Jangan sampai hanya di 20 liter ke bawah, itu kasihan petani nggak ada apa-apanya. Tapi kalau di atas 30 liter per hari sampai 50 liter, itu petani pasti akan berdaya. Kuncinya di bibit unggul. Berikutnya bagaimana kesediaan pakannya. Nah ini pertanian terpadu terkaitan dengan bagaimana hadirnya akademi. Nah ini atau dalam bahasa pentahelik, dengan ideologi negara betul-betul bagaimana demokrasi Pancasila dikuatkan. Indonesia harus bentuk demokrasi yang jelas primnya. Saya harapkan ini demokrasi Pancasila kita kuatkan. Jangan berorientasi kepada demokrasi liberal. Ini salah satunya adalah peran politik yang harus saling keterpaduan, saling mendukung dengan eksekutif yang dipimpin oleh Pak Jenderal Prabowo. Saya kira ini akan menguatkan bagaimana Indonesia ke depan terkait dengan targetnya Indonesia Emas. Terakhir Pak, mengenai harapan Bapak terkait dalam pengawalan pemerintahan yang baru nantinya seperti apa nanti? Ya, tadi dengan akomodatifnya parlemen, di sini Dewan DPR juga harus sama-sama ikut seirama dengan eksekutif dan legislatif, harus sinergis. Saling koreksi, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Sinergi. Sabilulungan kalau istilah saya. Sabilulungan itu adalah filosofisnya orang Sunda, di mana kebersamaan antar akademisi, ABCGM, B-nya bisnis, komunitas LSM, jangan goyang-goyang tepuguh atau terus saja demo. Apa yang diharapkan dengan demo itu? LSM, ada community, itu ada pentahelik, ada kebersamaan dengan community, dengan ormas, dengan komunitas masyarakatnya. Berikutnya dengan government, hadirnya negara dalam berbagai masalah. Berikutnya media juga sifatnya edukatif, memberikan wawasan pendidikan bagaimana wawasan politik rakyat makin bertambah, makin kuat ke depan, makin berkualitas. Pak Dadang, terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali Bapak. Sami-sami, makasih. Nuhun. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota DPR RI yaitu Bapak Dadang Nasir. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah,
serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Elisa Purba. Terima kasih rekan Zia dan pemirsa, selamat sore kembali bersama saya Elisa Purba dan mari kita simak apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait iPhone 16 tidak masuk Indonesia. Disebut Indonesia jangan hanya jadi pasar. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda berikut pemirsa. Di sini ada beberapa media yang mengulas terkait dengan hal ini, di mana Apple dipastikan belum dapat memasarkan iPhone 16 di Indonesia, menyusul terbatasnya nilai investasi yang disalurkan perusahaan teknologi raksasa ini di dalam negeri. Hal ini menghambat proses sertifikasi perangkat yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kebijakan tingkat komponen dalam negeri. Ada anggota Komisi 6 DPR RI Muhammad Hussein Fadlullah yang menyambut baik langkah pemerintah ini yang membuat Indonesia tidak dipandang sebelah mata hanya sebagai market saja. Di samping Indonesia juga memiliki cita-cita untuk bisa mandiri dan membuat teknologi dari dalam negeri sendiri. Indonesia dinilai memiliki potensi yang besar sebagai market yang teknologi utamanya smartphone, sehingga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya guna memajukan perekonomian Indonesia, salah satunya melalui pemanfaatan investasi. Kita beralih ke informasi selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu peternak sapi buang susu. Bambang Purwanto ingatkan bahwa pidato Prabowo terkait kesejahteraan. Disebutkan pemirsa anggota Komisi 4 DPR RI Bambang Purwanto prihatin dengan para peternak sapi perah di Jawa Tengah hingga Jawa Timur yang ramai-ramai membuang susu produksinya lantaran tidak terserapnya dampak adanya pembatasan kuota di industri pengolahan susu. Bambang ingatkan pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait pentingnya bersatu padu dalam menyelesaikan persoalan bangsa di berbagai bidang. Langkah para peternak sapi ini dinilai sebagai bukti kinerja dari hulu ke hilir ini tidak sinkron. Jika langkah pemerintah melakukan impor susu menjadi penyebab pabrik membatasi kuota susu peternak lokal, maka diperlukan adanya peningkatan rasa nasionalisme semua elemen, bersatu padu menyelesaikan persoalan bangsa guna meraih cita-cita Indonesia Emas 2045. Dan langkah Presiden Prabowo dalam memecah beberapa kementerian juga ditujukan agar lebih fokus dan spesifik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk yang sedang dialami para peternak sapi. Itu tadi headline di media online pada hari ini pemirsa, yaitu terkait iPhone 16 tidak masuk Indonesia. Indonesia jangan hanya jadi pasar. Serta peternak sapi buang susu, Bambang Purwanto ingatkan pidato Prabowo terkait kesejahteraan. Sekian dari saya dan kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.